Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dimuliakan Imam Mushola Al-Ikhlas, Ketua Pengurus dan seluruh jajaran, Ketua RT, Pak RT, Pak Ketua RT kita, ayah-ayah, bunda sekalian, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan syukur yang sebanyak-banyaknya karena Allah masih perkenankan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan pada tahun ini. Setelah sejak Rajab kita berdoa bermohon berharap kepada Allah supaya disampaikan usia kita sampai bulan Ramadan tahun 1444. Dan sejak kemarin maghrib, alhamdulillah Allah penuhi permohonan, pengharapan dan doa-doa kita semuanya sehingga kita bisa memasuki malam kedua pada malam hari ini. Walaupun tidak semua bisa mendapatkan kesempatan seperti kita. Di perumahan kami hari Rabu siang pada zuhur masih memakamkan jenazah salah satu warga jemaah. Bayangkan sehari sebelum Ramadan, mana rasanya? Saya dulu juga 2019 5 hari sebelum Ramadan saya harus memakamkan jenazah bapak kandung saya. Saya kira udah selesai sampai di situ. Rupanya tadi subuh ngisi kajian subuh di Masjid Al-Muksinin, diumumkan oleh pengurus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi malam jam 1 malam meninggal dunia orang tua dari Gorden Masjid Muksinin. Jadi ibu bapak harus kita ingat, ternyata walaupun bulan Ramadan dan malaikat Israel tetap menjalankan tugasnya sebagaimana biasanya. Amin. Nah karena itulah ibu bapak dimuliakan Allah, begitu Allah penuhi harapan kita tahun ini, Allah kabulkan doa dan pengharapan kita tahun ini untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi kita saling mengingatkan, inilah kesempatan terbaik kita, kesempatan berharga kita yang harus benar-benar kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena apa? Karena tidak ada jaminan buat kita dan tidak ada yang kuasa menjamin apakah tahun depan kita bisa sampai lagi di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Maka mumpung masih ada kesempatan, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, yang sehat, bahkan yang sedang sakit sekalipun, mari kita manfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin ketika dalam tarhib Ramadan kita sampaikan Rasul adalah orang yang paling menunggu hadirnya Ramadan, menanti datangnya Ramadan, merindukan sekali datangnya bulan Ramadan. Dan kemudian begitu masuk ke dalam bulan suci Ramadan, Rasulullah benar-benar memaksimalkan Ramadan untuk melaksanakan berbagai ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karena itulah mudah-mudahan kita bisa menjalani Ramadan ini sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Rasulullah SAW. Satu hal yang sederhana ibu bapak, ketika menjalani Ramadan, Rasul dari awal sampai pertengahan sampai akhir, makin di akhir bahkan Rasul makin serius dan makin sungguh-sungguh. Ini yang penting di awal-awal kita saling ingat mengingatkan. Karena apa?
karena dari pengalaman kami keliling dari masjid ke masjid sepanjang Ramadan ini, paling-paling selama ini yang bisa bertahan itu hanya beberapa orang saja. 10 pertama Ramadan alhamdulillah penuh banyak, tapi nanti coba mulai 10 hari kedua dan bahkan 10 hari terakhir itu biasanya makin sedikit, makin kosong. Padahal ibu bapak dimuliakan Allah, justru Ramadan ini, manfaat Ramadan ini, keutamaannya itu justru ada di akhir Ramadan. Karena apa? Karena di akhir Ramadan itu ada disediakan Allah, apa dia namanya Bu? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Wa ma adra kama Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang kebaikan yang bisa didapat dalam malam itu, jika kita mendapatkannya, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan seperti kita menunaikan ibadah selama 83 tahun. 40 tahun mati, 50 tahun mati, 60 tahun mati, 70 tahun mati, 80 tahun mati, dan bahkan satu malam Lailatul Qadar yang kita dapatkan lebih panjang daripada usia kita. Jadi kalau kita ingin dapat banyak kebaikan, pastikan istiqomah kita seperti Rasulullah SAW. Dan bahkan di akhir Ramadan, saking seriusnya Rasulullah, saking sungguh-sungguhnya Rasulullah tak pulang-pulang ke rumahnya. Tapi bukan seperti Bang Toyib 3 tahun lebaran tak pulang-pulang, bukan ya. Rasulullah tak pulang 10 hari saja. Setiap Ramadan 10 hari iktikaf di masjid, dan bahkan diajak keluarganya, istri dan anaknya. Jadi boleh, tapi sepanjang fasilitasnya memadai. Kalau musola ini kayaknya nggak memadai. Kalau suami istri iktikaf di sini, ya nanti terjadi hal-hal yang diinginkan payah juga jangan alami. Jadi mungkin bapak-bapaknya lah menyangka. Ibu bapak dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita cermati dan kita renungkan sepanjang kita memasuki bulan Ramadan. Dari tahun ke tahun kita Ramadan, dari tahun ke tahun kita puasa. Suatu ketika Rasulullah SAW di Jumat terakhir bulan Sya'ban akan menyampaikan khutbah Jumat. Kemudian Rasul menaiki tangga mimbar. Dan kemudian pada saat Rasul menaiki tangga pertama, Rasul mengucapkan amin. Naik tangga kedua, Rasul mengucapkan lagi amin. Dan terakhir tangga ketiga, Rasul juga lagi-lagi mengucapkan amin. Sehingga sahabat yang mendengar ucapan Rasulullah itu amin, 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 agak terheran-heran. Karena apa? Tidak terdengar Rasul mengucapkan doa, tapi Rasul hanya mengucapkan amin, amin, amin. Maka karena heran, begitu Rasul selesai menyampaikan khutbahnya, turun dari mimbar, sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau tak salah dengar, tadi aku mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali, padahal tidak terdengar oleh kami engkau membacakan doa." Maka kata Rasulullah, "Iya, aku tidak baca doa, tapi aku mengambilkan doa dari malaikat Jibril." Apa doa malaikat Jibril, ibu bapak? Ada satu doa yang relevan dengan peristiwa Ramadan ini. Ada satu doa yang ada hubungannya dengan bulan suci Ramadan ini. Apa doa Jibril? Syaqiya abdu adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Jibril berdoa, celakalah. Ini bahaya nih kalau doa Jibril sudah kayak gini. Kata Jibril, syaqiya abdun adraka Ramadan, celakalah seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan, fansalakha minhu, lalu dia berpisah dengannya, walam yughfarlah, dalam keadaan tidak diampuni. Maka ibu bapak, satu yang harus kita targetkan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, menjalani bulan suci Ramadan,
melalui bulan suci Ramadan, mendapatkan kesempatan dari Allah untuk menikmati bulan Ramadan adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, Bu. Karena apa? Celaka, kata Jibril, bagi orang yang mendapati bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, tapi dia keluar dari Ramadan tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita banyak kan? Rasa-rasanya lah. Rasa-rasanya. Ada yang dengan mediumnya, rasa-rasanya nggak ada dosa, Pak. Ada nggak, Bu? Ada ya? Yakin berdosa, Bu? Bapak-bapak? Apalagi bapak-bapaknya wajah-wajah penuh. Sama, Pak, kita. Sepanjang manusia siapapun dia, pasti ada salah dan dosa. Ya kan? Hanya Fir'aun saja yang merasa tidak punya dosa. Saking merasa tidak punya dosa, bahkan Fir'aun sampai berani-beraninya mengaku sebagai Tuhan. Itu lebih. Tapi sungguh pun kita banyak dosa, pengharapan kita kepada Allah juga besar. Apa pengharapan kita, Bu? Dalam keadaan dosa yang begitu banyak sekalipun, apa yang selalu kita harapkan? Masuk surganya Allah, ya? Iya nggak? Sadar kita banyak dosa kan, Pak? Tapi pengharapan kita tetap saja minta masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wajar nggak? Ya wajar lah. Ya kan? Karena apa? Karena surga itu begitu nikmatnya, sementara neraka begitu pedih. Dan kita tak mungkin sanggup menjalani hidup di neraka. Namun demikian, ada satu kisah yang mungkin jadi pelajaran buat kita, Ibu Bapak. Kisahnya Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang aslinya diberikan kesempatan oleh Allah tinggal di surga. Diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, kekasih Allah, tinggal di dalam surga bersama istrinya Siti Hawa. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, mengingatkan Adam dan Siti Hawa supaya sepanjang ia di dalam surga jangan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Mendekati satu pohon, ya kan? Dan kemudian memetik buahnya. Jangan sampai itu dilakukan oleh Allah. Kau boleh lakukan apa saja di dalam surga kecuali satu hal itu, ya kan? Mendekati satu pohon dan kemudian memetik buahnya. Tapi sepanjang itu manusia, Nabi sekalipun, bahkan ibu bapak dimuliakan Allah, tetap saja punya lalai, punya salah. Maka dilanggarlah larangan Allah oleh Nabi Adam. Dipetiklah buah dan kemudian Nabi Adam diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumannya, Pak? Dikeluarkan dari surga. Coba bandingkan dengan kita, Ibu Bapak. Nabi Adam, Nabi manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah dimasukkan di dalam surga, satu kesalahan diperbuatnya langsung dikeluarkan dari surga. Dibanding kita yang Nabi bukan, ya kan? Apa bedanya? Manusia, dosa kesalahan kita banyak, tapi kita masih berharap untuk bisa masuk surga. Kalau itu bandingan satu kesalahan saja, Allah tidak berikan kesempatan masuk surga. Sekarang begitu banyak kesalahan dan maksiat yang sudah kita berikan, yang sudah kita buat, yang sudah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih yakin masuk surga, Bu? Masih yakin masuk surga, Bu? Mulai dia. Jangan khawatir, Bu. Supaya kita masuk surga, pastikan Ramadan tahun ini benar-benar kita ikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Rasul juga sudah ingatkan kepada kita semua dalam satu hadis. Kata Rasulullah, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun nar, wa sufidatis syayatin." Kata Rasulullah, begitu masuk bulan Ramadan, maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Nah, kan?
Jadi masih ada kesempatan masuk surga, jangan khawatir. Kapan? Di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka bahkan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setan-setan, iblis semuanya dibelenggu. Hadisnya sahih. Sehingga apa? Sehingga tidak leluasa membisiki, menggoda manusia seperti di bulan-bulan lainnya. Jelas Bu ya? Pintu surga dibuka. Supaya apa? Supaya kita semua bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ada satu pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Apa nama pintunya? Ar-Rayyan. Ada pintu istimewa bagi orang-orang yang menunaikan ibadah puasa, itulah pintu surga Ar-Rayyan. Dan kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Supaya apa? Supaya tidak ada yang memasukinya. Dan kemudian setan-setan iblis semuanya dipenjara, semuanya dibelenggu, semuanya diborgol supaya tidak menggoda umat manusia sepanjang bulan Ramadan. Jelas Ibu ya? Tapi pertanyaannya Ibu Bapak, apakah semua orang berpuasa di bulan Ramadan? Nah, ini ternyata masih banyak yang kita lihat, yang kita perhatikan, yang kita amati, dan yang kita dapati yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Padahal setan yang membisiknya sudah dibelenggu, iblis sudah diborgol, tapi masih ada yang meninggalkan perintah-perintah Allah dan bahkan menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, padahal iblis yang selama ini mengganggu, setan yang selama ini menggoda sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Setan sudah dibelenggu, iblis sudah dikorban, tapi masih ada yang tidak puasa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia yang tidak puasa itulah setan aslinya. Jadi Ibu Bapak, kalau kita mau melihat aslinya setan-setan itu, sekaranglah bulan suci Ramadan. Yang dia kadang badannya kekar badago, ya kan, sehat walafiat, ganteng, cantik, megah, mewah, tapi kemudian tidak menunaikan perintah-perintah Allah. Itulah setan aslinya. Karena apa? Karena setan yang sesungguhnya sudah dipenjara, sudah diborgol oleh Allah, tapi dia masih tidak berpuasa, padahal tidak ada larangan, tidak ada rukhsah, tidak ada yang memberatkan untuk dia tidak puasa. Maka yang tidak puasa itulah setan aslinya. Yang tidak puasa itulah setan aslinya. Yang tidak sholat itulah setan aslinya. Jadi sekali lagi kalau mau melihat banyak setan, sepanjang Ramadan coba keliling-keliling. Ada yang orang puasa dia enak saja merokok, minum cendol segala macamnya. Begitulah perilaku setan sepanjang bulan Ramadan. Di mana letak setannya? Itulah dia di dalam hawa nafsu. Hawa nafsu manusia, dan hawa nafsu ini pasti akan menyerumuskan umat manusia. Karena itu kata Rasulullah, puasa inilah yang dijadikan Allah untuk mengendalikan hawa nafsu manusia. Karena itulah Rasul bahkan mengingatkan Ibu Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika selesai perang Badar. Perang Badar tahu? Perang Badar itulah perang pertama antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, kafir Quraisy. Tidak ada sholat yang lebih banyak. Ada satu yang menyatakan tidak ada sholat yang lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah kecuali menjelang perang Badar. Tidak ada doa-doa yang banyak dipanjatkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW kepada Allah kecuali menjelang perang Badar. Kenapa? Karena perang Badar ini adalah perang perhitungan antara masa depan Islam dan keruntuhan Islam pada saat itu. Rasul sudah memperhitungkan, andai Badar nanti di perang Badar ada umat Islam kalah, maka selesailah perjuangan Islam. Maka Rasul banyak-banyak sholat, Rasul banyak-banyak berdoa.
supaya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada saat itu jumlah kaum muslimin hanya 313 orang, sementara kaum musyrikin 1.300 orang. Dan perang itu dilakukan pada saat sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Berat kan, Bu? Berat. Luar biasa beratnya. Sudahlah jumlahnya sedikit wajib. Dalam keadaan berpuasa lagi. Kita saja selama Ramadan ini banyak kerja-kerja kita yang nggak bisa kita perbuat, ya kan, Pak? Contoh tuh yang kerjanya manggul batu, besi, kerja-kerja bangunan segala macam itu, ya kan? Berat itu. Ada juga yang kantoran, berat juga kerja kita sepanjang Ramadan, sepanjang puasa. Maka saking beratnya kadang-kadang sampai tidak puasa. Datang pula setannya, ya kan? Tapi kata Rasulullah, begitu perang Badar selesai dan pada saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan, apa kata Rasulullah? Para sahabatku, kita baru saja melalui perang kecil. Jadi kata Rasulullah, perang Badar itu perang yang kecil. Dan kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Dan kenyataannya memang memerangi hawa nafsu itu jauh lebih berat ketimbang perang Badar. Buktinya sekarang sudah diperintahkan wajib puasa, masih ada yang belum puasa, masih ada yang tidak puasa. Ya walaupun kita maklum saja, yang boleh tidak puasa itu diantaranya siapa, Bu? Anak-anak yang belum dewasa. Mungkin saja badannya besar tapi usianya belum dewasa, makanya dia tidak puasa. Siapa lagi yang boleh tidak puasa? Orang gila, hilang ingatan. Ya kita maklum saja barangkali begitu. Barangkali yang tidak puasa sedang lupa ingatan. Gitu. Tapi kalau begitu, Pak, ternyata terlalu banyak orang yang sekarang lupa ingatan. Kan begitu ya, Pak? Ibu bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu ibu bapak, dengan dibukanya pintu surga, Futihat abwabul jannah, itu artinya Allah sedang memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita bisa memperbanyak amal-amal kebaikan sepanjang Ramadan ini. Supaya kita merencanakan amal-amal soleh terbaik kita sepanjang bulan Ramadan kita ini. Karena amal-amal kita di dalam bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya, kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian amal-amal itu ibu bapak, dari sekian banyak amal-amal soleh yang kita perbuat itu, ada sholat, ada zakat, ada puasa. Satu hal yang mungkin harus juga mendapat perhatian bagi kita semuanya. Satu amal yang amal ini sangat dimuliakan, dan ini yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan bahkan para ulama, dan bahkan oleh para tabi'in. Bahkan imam-imam besar seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki sekalipun, begitu masuk bulan Ramadan, beliau fokus. Semua majlis-majlis ilmunya dihentikan. Jadi begitu masuk Ramadan, bahkan Imam Syafi'i itu, Bang Dede, ini ada Bang Dasain, berhenti semua majlis-majlis ilmunya. Beda dengan kita ya. Semakin Ramadan wajib, semakin penuh jadwal-jadwal, ya kan begitu. Pengajian sana, pengajian sini, pengajian sana, pengajian sini, kan begitu. Ya cuman saya nggak nyalain juga, ya kan. Daripada sepi, kan begitu. Mendinglah kita isi dengan kajian pun tidak lama, paling lama setengah jam, ya kan? Kadang-kadang cuma 10 menit. Saya diingatkan kemarin, Pak, ceramah Ramadannya 10 menit. Saya bilang 10 menit ini saya mau ngomong apa begini? Ya udahlah, kalau mau begitu tidak usahlah kita usia lagi sini. Kenapa? Kita chatting saja bisa 2 jam non-stop, ya kan? Masa mendengar tausiah 10 menit aja udah kalang-kalang, kan wajib gitu ya? Terus saya merasa serba salah jadinya, merasa bersalah. Saya bilang begitu. Tausiah 10 menit dibayar 250.000, kan serba salah kita buat, ya.
Jadi kita kan, Bang Dede kan orang ekonomi, berhitung juga ya. Jadi maksud saya, kita yang merasa bersalah begitu maksudnya, ya kan begitu. Coba, makanya di musola kami itu kami siapkan 20 menit. Maksimal, bukan maksimal, minimal 20 menit, maksimal 30 menit. Jadi maksud saya Ibu Bapak, bersabarlah kita sepanjang Ramadan ya. Berlama-lama kita di masjid, paling sebulan ini saja. Toh waktu hidup kita belum tentu sampai Ramadan yang akan datang, kan begitu ya? Begitu. Jadi kalau agak lama dikit, sabar-sabar dulu ya. Dihentikan semua majelis ilmunya. Apa yang menjadi fokus para ulama-ulama itu? Nabi dan para sahabat fokusnya kepada Al-Quran. Kenapa Pak Haji? Karena di bulan suci Ramadan inilah Allah turunkan Al-Quran yang menjadi salah satu keutamaan bulan Ramadan, dan yang membuat Al-Quran itu juga banyak keutamaan karena diturunkan di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini juga menjadi mulia karena diturunkan di bulan suci Ramadan. Jadi luar biasa. Makanya ada satu fokus amal yang harus menjadi perhatian kita Ibu Bapak. Bagaimana kita bisa menunaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Minimal tilawah, membacanya. Nah siapa nih? Ini kan udah lewat sehari nih, masuk hari kedua. Ibu-ibu sudah ada yang khatam 1 juz? Sudah? Biasanya ibu-ibunya yang cepat ya kan? Sudah Bu? 1 juz sudah selesai Bu? Alhamdulillah sudah ya kan? Alhamdulillah. Gas Bu ya. Masuk hari kedua, masuk juz kedua. Kenapa Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ingatkan kita Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena besok di hari kiamat Al-Quran akan mendatangi ibu-ibu, Al-Quran akan mendatangi bapak-bapak yang membaca Al-Quran pada saat itu. Jadi saya perlu ingatkan Ibu Bapak, Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang masih hidup. Nah, sekali lagi saya ingatkan, bukan petunjuk bagi orang yang sudah mati. Maka hadis Rasul, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Yang bisa baca Al-Quran orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati Bu? Orang yang masih hidup. Sepanjang hidup ini mulut masih bisa bicara. Ini kan ada kadang-kadang menjelang Ramadan Pak ya. Ketika lisan tak bisa bicara, ketika apa lagi? Tangan tak bisa berjabat, kaki tak bisa melangkah, drop lagi ya. Apalagi ya Pak, mulut tak bisa bicara, tangan tak bisa berjabat ya, kaki tak bisa melangkah. Selesai lah sudah ya. Jadi sepanjang mulut ini masih bisa berucap, banyaklah ucapan-ucapan kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Bacalah Al-Quran sehari sejuz, sehari sejuz, sehari sejuz. Insya Allah 30 hari 30 juz. Insya Allah di Ramadan sudah terbiasa. Insya Allah di luar Ramadan, walaupun setan sudah dilepas, iblis sudah dilepas, insya Allah kita masih punya kebiasaan baik, yaitu pembacaan Al-Quran. Saya lihat tidak tahu di masjid lain. Ya sekarang program 1 malam 1 juz itu di Masjid Raya Pekanbaru Senapelan. Imamnya Hafiz Quran dari Yaman. Luar biasa. Di sini 1 malam surat-surat masih ada lagunya Bang Dede ya? Masih seperti yang dulu ya, ada lagunya. Coba minimal faizat Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka diam dan dengarlah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat. Kapan waktu dan kesempatan yang paling baik mendengarkan bacaan Quran? Itulah dia waktu sholat. Pada saat imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi nggak apa-apa kayak Pak Haji kan, sambil duduk, ada masalah. Yang nggak kuat berdiri duduk, yang nggak kuat duduk, jangan baring-baring ya kan, masalahnya sedang sholat kan begitu. Duduk aja lah ya kan begitu. Dan pengurus perlu siapkan kursi beberapa kan. Tapi cobalah, mulailah kita dengan peningkatan kualitas.
Kalau biasanya surat-surat pendek, wallahu ahad, a'udzu billahi dalam kausar, yang sering itu kan apa? Wailul likulli humazatin lumazah. Itu enggak pernah dengar ya. Coba sekarang minimal mulai Imam, mulai malam ini coba ya. Kira-kira bubar enggak kita ya? Amma yatasaalun. Ibu bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terserah bagaimana caranya. Yang penting yang sudah dicontohkan dan diingatkan Rasulullah SAW, pastikan sepanjang Ramadan kita ini, kita tingkatkan interaksi dan kebersamaan kita dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran inilah salah satu yang akan memberikan syafaat bagi kita nanti di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena besok di hari kiamat Al-Quran akan datang kepada yang membacanya untuk memberikan syafaat. Butuh nggak Pak syafaat dari Al-Quran? Butuh nggak Pak? Pasti butuh. Tapi ingat, Al-Quran akan datang bagi orang-orang yang membacanya. Dan karena itu sepanjang Ramadan mari perbanyak kita baca Al-Quran. Bahkan keutamaan baca Al-Quran, satu huruf diberikan kebaikan oleh Allah 10 kebaikan, dan bahkan akan dilipat gandakan sesuai yang Allah kehendaki. Jadi boleh nggak ibadah mengejar pahala? Begitu kan pertanyaannya? Boleh, karena Allah memang menjelaskan secara eksplisit. Rasulullah menjelaskan secara eksplisit. Satu huruf bacaan Quran diberikan kebaikan 10 kebaikan, dan akan dilipat gandakan sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi ini memang transaksinya, hitung-hitungnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengejar ampunan, berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu Bapak, maka yang harus kita jadikan target sepanjang Ramadan, bagaimana kita bisa memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, amal soleh yang terbaik bagi diri kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati, Allah ciptakan hidup untuk apa? Untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Jadi jadikan Al-Quran, bacaan Al-Quran kita menjadi salah satu amal terbaik sepanjang Ramadan. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, dan kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang membuka pintu neraka kita sendiri. Jangan sampai kita yang menutup pintu surga kita sendiri, di mana pintu surga itu sudah dibukakan oleh Allah, dan bahkan pintu neraka sudah ditutup oleh Allah. Dan jangan sampai kita yang menjadi setan iblis bagi diri kita sendiri. Dan kemudian mudah-mudahan dikuatkan kita memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada yang katanya mau ada pertanyaan dari sisi. Kalau ada silakan. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pendek saja Pak, ini sesuai dengan zaman teknologi sekarang. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh baca Al-Quran dari handphone. Ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau menurut saya praktis, kemana saya pergi, Quran bisa ada di tangan saya. Jadi kita ingin kepastian itu Pak, boleh atau tidak. Bapak udah lakukan ini? Sudah. Ayo. Maksudnya baca Quran dari handphone? Ayo. Bagus itu. Daripada handphone ini dipergunakan untuk maksiat yang lain-lain ya kan? Lebih baik kita baca, kita isi aplikasi Al-Quran di dalamnya. Kemudian muncul pertanyaan, kalau aplikasi Al-Quran ada di dalam handphone, kita masuk ke dalam toilet, boleh nggak kita bawa handphone ini ke dalam toilet? Terserah, kalau kita mau sedekah nggak masalah. Tinggalkan handphone saja di luar, kita masuk dalam toilet. Insya Allah sedekah kita diterima oleh yang menemukannya. Amin. Jadi boleh Pak? Iya. Jadi kalau bisa beli handphone yang paling canggih, isi dengan aplikasi Al-Quran, dan setiap hari kita baca Al-Quran dari handphone kita ini. Ini handphone canggih, ya kan? Isinya Shopee, Lazada, ya kan?
Betul Pak. Betul. Dan ini kita bisa searching tafsirnya dan segala macam itu. Sekarang semuanya ada di dalam handphone ini ya. Makin canggih handphonenya, makin banyak isinya kan begitu ya kan? Kecuali yang KW. Ada juga yang KW Bu ya. Silakan Pak Haji. Sekarang ada edaran baru dari istana bahwa dilarang buka bersama Muslim. Sementara buka bersama itu saya kesempatan malah ada ceramah agama, sholat bersama. Nah, bagaimana pendapat Ustaz? Apakah kita tidak boleh, apakah wajib dilanggar? Bagaimana Ustaz? Ini yang cocok menjawab Bang Dede Pak. Karena Bang Dede yang bisa direct call sama Pak Jokowi. Sehari ini kami pun sedang meributkan itu. Jadi sampai-sampai sore tadi kami diskusi dengan Pak JK, Yusuf Kalla, Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, dan itu pula yang diributkan oleh teman-teman DMI se-Indonesia. Kata Pak JK, karena Pak JK pernah berada di pemerintah, kalau ditelanah itu ternyata yang dilarang oleh Pak Jokowi itu adalah para pejabat-pejabat negara. Di sini ada pejabat negara nggak? Ada pejabat negara sini. Berarti ini larangan buat Pak RT. Jadi intinya ini dilarang oleh Pak Jokowi bagi pejabat negara karena khawatir terjadi penghamburan uang negara. Alasannya penyebaran COVID dan lain, ya, tapi alasan sesungguhnya itu supaya pejabat tidak menyalahgunakan uang negara. Karena sekarang negara sedang tidak punya uang. Yang punya banyak uang pejabat-pejabat pajak. Makanya kata Ustaz Abdul Somad, ayo kita semua rakyat Indonesia bayar pajak, taat pajak, semua bayar pajak, sampai semua pejabat pajak bisa beli Robicon. Begitu katanya. Saya pikir nggak usah bayar pajak. Rupanya Ustaz Somad malah menganjurkan semua kita bayar pajak supaya semua pegawai pajak bisa beli Robicon. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu yang menjadi sunnah Rasul adalah berbagi makanan untuk berbuka. Begitu. Jadi tadi kesimpulannya, kalau kita buat di masjid nggak apa-apa. Apalagi kalau kita buat di masjid ini yang bawa makanan kan kita dari kita oleh kita juga. Nggak ada yang pakai duit negara ya kan? Begitu. Ini terus terang ini peringatan tegas kecuali buat Pak RT. Ini Pak RT agak juga. Karena ini langsung Pak Tito Karnavian yang mengawasi. Ini ngeri juga ini ya kan? Jadi kita maklum kalau besok ada buka bersama di mushola, Pak RT tidak datang, mohon dimaklumi. Bukan karena beliau tidak ingin bersama-sama, tapi mengantisipasi adalah larangan dari pemerintah. Kalau gitu Pak RT. Itu sebelum ada larangan ya. Tapi nggak usah khawatir Bu, Bapak sekalian dimandukan Allah SWT. Tadi diskusi kami dengan Pak JK, sepanjang dilakukan di masjid dan itu kita bawa makanannya masing-masing, sama-sama saling berbagi, tidak ada masalah. Nah, kalau ada yang mempermasalahkan, lapornya sama Pak RT, jangan sama saya. Ini itu Pak Ji. Ini apa Pak? Kayaknya mulai tadi sudah buka bersama ya? Kayaknya masih ada kolak-kolaknya di itu. Ibu-ibu ada yang mau tanyakan Bu? Boleh? Kalau Idul Fitri tunggu 29 hari lagi ya, insyaallah. Demikian, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi bila itu